Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Teras Demokrasi. Kali ini saya bareng seorang teman lama. Sebetulnya ketemunya jarang tapi sering amati, Mas Padang Kusumo. Kok Kusumo bukan Kusuma? Iya, terima kasih Mas Barit. Kenapa bukan Kusumo itu dulu sebenarnya Kusuma. Cuma menurut cerita ayah saya, terlanjur di akta itu sudah Kusumo. Tapi menurut mbah saya malah betul O saja gitu. Oh saja. Tapi aslinya Wetan atau Saya Wetan kelahiran atau Gunung, mana? Banjarnegara. Banjarnegara. Numpang lahir tapi tidak pernah sekolah di Banjar. Oke. Terus Dari... saya ingatnya ketemu Mas Padang ini pada saat dia OSIS dan tahun 98 zaman demonstrasi. Betul. Kok Purwokerto? Iya. TK di Purwokerto, TK Kemalang. Kebetulan ayah saya ini purnawirawan polisi. Dinasnya pindah-pindah, pas lahir lagi dinas di Polres Banjar. Oke. Tapi sekolah dari TK, SD di Purwanegara, SMP di Purwokerto, SMP 2 Purwokerto, SMA 2 Purwokerto. Dan 98 pas demo itu saya dipimpin jenengan, saya demo pakai abu-abu OSIS itu. Aku sampai sekarang saya tuh masih kebayang di sini tuh Iya. pada saat SMA. Ini juga celana OSIS ini ya, abu-abu. Iya. Mas Padang sehari-hari ngapain? Sehari-hari ya bangun tidur, aku terus mandi. Ya dikenal advokat. Advokat, Ya. Sebagai advokat Sebagai ya. advokat. Karena sarjana hukum. Sarjana hukum. S1 di Undip. S2 Unsud. Unsud. Lulusan Unsud juga ya. Nek lulus. Lulus apa ora? Semoga lulus. Belum. Harusnya setahun yang lalu. Harusnya setahun yang lalu, tapi ini belum. Jeda kemarin 2024. Oke, karena jeda 2024. Sehari-hari advokat. Apa yang dilakukan Mas Padang? Karena ya aku tahunya sih, aku nggak tahu kalau zaman OSIS aja udah ikut demo ya. Itu apakah memang kemudian kalau lihat sepak terjangnya, saya lihat sih di Facebook itu, lihat sepak terjangnya itu berhubungan dengan ya perubahan pergerakan gitu. Iya. Ini mulai dari mana ya? Ya kalau sejak sekolah memang aktif di OSIS, di ekstrakurikuler ya, itu ada pramuka, jadi dua-duanya saya aktif. Olahraga, suka olahraga, jadi banyak komunitas, salah satunya yang mengantar saya sampai kuliah itu pencaksilat. Pencaksilat. Jadi ceritane itu pernah jadi salah satu, ya bisa dibilang atlet pencaksilat lah sampai kuliah. Dulu rambut saya gondrong, habis lulus SMA, ketemu Mas Bari demo tuh sampai kuliah itu rambut saya segini. Ikut apa tren saat itu kali ya? Iya, tren pada waktu itu gondrong, pokoknya nek mahasiswa kudu gondrong. Aku juga sempat gondrong nih, gondrong. Yang penting ojo gondes ya. Tapi nek aku kayak gondes. Di kuliah, tetapi uniknya ini Mas Barit, justru ketika kuliah saya tidak aktif di pramuka. Oke. Bukan karena nggak suka, tetapi waktu di S1 di peleburan, itu banyak malah kegiatan yang ketika SMA itu malah saya nggak tahu kenapa, terutama di dunia rohis ya. Itulah yang kemudian banyak membalikkan atau hampir bisa dikatakan 180 derajat tuh merubah saya. Gondrong, suka basket, main bola. Kalau pas tanding ya wis koyo pendekar Cina ngono. Maksudnya itu Rois kan pada saat SMA-nya? Enggak. Oh, pada saat SMA saya malah enggak aktif di Rois. Di Rois, SMA OSIS dan pramuka. Kemudian di Rois kuliah. Di kuliah malah ikut
Malah ikut rohis, Malah tidak ikut ikut rohis. pramuka. Tidak ikut pramuka, ikutnya rohis, tapi kok malah gondrong? Nah, justru setelah itu gondrong saya dihabisi karena tiba-tiba orang gondrong, kan tidak ada yang kenal saya waktu mudanya. Heeh. Katanya teman-teman angkatan saya, kamulah satu-satunya yang bisa jadi ketua rohis. Nggak tahu dari mana gitu. Padahal nggak pernah itu ceritanya saya ikut acara rohis, nggak pernah. Acara Cuma rohis nggak nggak tahu pernah. itu, mungkin memang skenario yang di atas ya. Jadi sampai calonnya itu calon tunggal. Jadi angkatan Rohis. 98. Rohis tuh kayak UKM. Kalau di rohis aku malah taunya SMA ya. Tapi kalau di Unsur tuh ada UKI, Betul. Unit Kerohanian Islam. Kalau di Undip namanya KKI. KKI. Iya, kalau di fakultas saya namanya Koordinator Kegiatan Islam. Oke. Biar mudah mungkin ya Rohis, Rohis itu. Fakultas Oke. Hukum Undip lah. Saya ketua Rohis itu. Jadi masih gondrong, suruh dites baca Quran. Ya, waktu itu ya wis pokoknya serba kaget lah. Terus koyok dijorokin sama teman-teman saya, kamu tuh harus jadi ini. Ya mana ada ketua Rohis gondrong ya. Tapi habis itu saya, Masya Allah, ya masuk ketua, udah jadi tuh teman-teman masuk ketua Rohis gondrong. Wah ini caranya luar biasa. Habis itu saya tahu diri, iya ya masa ketua Rohis gondrong, ya udah saya potong. Padahal nek gondrong kan Nabi Muhammad juga gondrong. Ya mungkin gondrongnya saat itu memang Beda ya? ya. Jadi tapi alhamdulillah itu yang saya bilang kira-kira 180 derajat yang merubah saya jauh lebih mungkin lebih tenang. Sehingga teman-teman saya yang dulu dunianya dunia gaul bisa saya rangkul untuk ayo aktif di KKI, di Rohis itu. Sampai kemudian saya di tahun berikutnya ya ikut Pemira ya. Jadi presiden BEM. Presiden BEM Ya. di fakultas. Calon di Nah, itu pelajarannya ya ternyata saya itu aktivis eksternal itu di HMI. HMI, Iya. Dipo MPO. Kalau stylenya Dipo. Iya, stylenya Dipo ya. Stylenya Dipo. Tapi yang nyalonin saya jadi calon presiden Undip itu kami. Kami, oh iya, maksudnya kalau kamu HMI, stylenya Dipo. Tapi kalau di bayanganku, bahkan dari kamu SMA pun kamu udah Rohis, terus kami. Bayanganku loh. Ternyata saya ini salah satu ketua di HMI, Dipo di Undip. Ya di tingkat komisariat lah. Di level Tapi komisariat. yang nyalonin saya jadi calon presiden BEM di Undip waktu itu Justru anak kami. Dan uniknya semacam terjadi penolakan. Wah ini berarti Padang sudah pindah ke sana gitu. Padang sudah pindah ke Kami. Iya. Padahal yang kuat waktu di Undip, Oh HMI. HMI-nya kuat ya. Ya, Tapi itu. zamanku malah kami loh yang sering ngerebut Rebut apaan? merebut kekuasaan di BEM. Oh gitu. Iya, zaman-zaman segitu itu Tapi anak-anak merebutnya BEM dengan kami. cara yang baik ya. Yo, demokratis lah. Memang kalah, maksudnya orang-orang yang ini memang kalah. Tapi waktu itu akhirnya Akhirnya singkat cerita adik kelas saya diajukan dari versi HMI. Ya singkatnya saya kalah. oh kalah. Zaman itu tahun berapa? 2001 kalau nggak 2000. salah. Wah, itu lagi jaya-jayanya kami kalau di Unsur. Iya padahal ya. Iya, lagi jaya-jayanya kami, lagi solid banget mereka, didukung oleh PKS gitu. Dan kemudian saya banyak aktif di dunia perlombaan ya. Jadi kayak karya ilmiah, debat-debat olimpiade. Dan salah satu yang dampingi saya itu yang sekarang jadi ketua KPU Mas Hasim. sekarang. Mas Hasim. Beliau pembimbing saya. Pembimbing di waktu di Undip. Iya. Iya, ya Mas Hasim itu dia kalau di Unsur juga alumni. ya alumni Unsur, Unsur. aktivis tapi lulusnya cepet. Jadi dia aktivis lulus cepet, IP tinggi. Iya. Bagus banget sih waktu itu Masih Mas muda, Hasim ya. ganteng pula ya. Iya, pada waktu itu ya. Saya diceritain ini. Saya sebetulnya tahu namanya, tapi saya masuk dia udah lulus. Dia Jadi sering kalau ada karya ilmiah, lomba debat, beliau saya minta jadi pendamping saya dan alhamdulillah selalu juara 1.
Dan itu jadi semangat saya untuk betah jadi mahasiswa. Ternyata enak ya jadi mahasiswa gitu. Kebablas sampai 5 tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun, tapi ya kalau aktivis 5 tahun sebetulnya termasuk cepat sih. Gitu ya. Aku juga 5 tahun itu termasuk kecepatan, harusnya 7 tahun. Maksimal ya. Terus di kami, enggak di kami ya. Tetap setelah kalah itu masih di AMI. Saya tidak pernah ikut pelatihan pengkaderan kami, tidak pernah. Saya ikut LK1, LK2 HMI, Iya. tetapi kalau diminta ngisi malah belum pernah ngisi Di LK HMI. HMI, saya malah pernah ngisi daurah marhalanya Ke kami. kami. Oh iya, kalau gitu aku juga begitu. Aku ngisi kami malah lebih sering daripada aku ngisi. Aku juga HMI Dipo ya, tapi aku kalau HMI Dipo sering, kami sering, MPO sering. Justru yang aku dirikan, termasuk yang aku mendirikan di Purwokerto, Front Mahasiswa Nasional, tuh aku nggak pernah ngisi di situ. Paling banyak justru di kami, dari level dasar sampai level advance-nya, mana di kami. Aku salah satu yang ikut rapat awal pendirian kami. 98 ya. Ya bukan ikut rapat awalnya sih, tapi ikut diskusi-diskusi. Jadi kalau nanti kita bicarakan termasuk Garbi, termasuk Gelora itu aku malah ikut di situ. Termasuk PKS, PKPK. Ini mulai ngeri ini. Oke, lanjut dulu yang tadi itu. Yang aku mau tanyakan itu nanti intinya di situ. Oke, aku di kami di tempat tapi lebih banyak memang kemudian bersinggungan dengan teman-teman kami. Iya, bukan di HMI, bukan HMI malah. Sebenarnya kalau bersinggungan dalam arti interaksi, saya itu tidur sampai dengan mau lulus itu saya di komisariat HMI. Saya itu penunggunya kantor komisariat HMI itu saya. Sampai ada istilah culik menculik saya ngalami. Tapi nggak ada yang berani nyulik saya. Gondrong pendekar gitu. Ya, tapi saya ngalami luar biasa. Hikmah yang saya salah satunya dapatkan ternyata emang ada dalam dunia politik itu emang tidak selamanya teman itu adalah bisa jadi besok itu tidak teman lagi. Tapi prinsipnya ya apa yang menjadi dasar moral kebaikan itu harus dipegang terus. Satu contoh ada pilihan tadi ketika dulu Presiden BEM ya memang mungkin pilihan politiknya saat itu adalah si A si B. Tapi perkenalan kebaikan kan tidak kemudian saya diusir dari tempat tinggal saya di komisariat kan nggak diusir. Tapi pilihan teman-teman tidak ke saya. Cara wong Jawane ya Allah tegel temen gitu Pak. Tapi nggak kecewa waktu itu. Iya secara ya manusiawi lah ya, pribadi kok tego ya. Lah aku tidur di situ. Kok ndak milih saya? Dan salahku apa? Kan saya tidak minta sebelah suruh dukung saya kan enggak. Kan sana yang mengakui saya. Harusnya kan yang sini malah seneng loh. Ini orang dalam kok malah tidak. Itu yang membuat saya banyak belajar. Oh ternyata politik itu ndak bisa hitam putih kayak hukum ya. Selama tidur di situ berapa tahun setelah masih tidur lagi setelah pemilihan itu? Ya setelah selesai kayaknya sudah ndak, itu pun bukan karena pilihan ya, tetapi karena saya nikah. Oh, nikah. Nggak mungkin saya tinggal di situ. Oh, nikah enom ya. Iya, sekarang juga masih muda. Perasaanmu. Wong boyoke udah kena ngomong masih muda. Iya. Nikah belum lulus ya. Belum lulus ya. Gimana nikah. Kemudian saya sempat lihat di Paham juga. Karena memang Paham itu kan afiliasinya juga kami Paham PKS gitu kan satu afiliasi. Paham kalau di itunya fakultas orang yang advokat hukum. Yang advokat kan masuknya ke Paham. Iya. Tapi nggak ada hubungannya sama kami, nggak ada hubungannya sama salah satu partai, nggak ada. Cuma orang-orangnya mungkin ada salah satu, salah dua. Yang masuk ke situ. Iya, termasuk saya tahun 2000 sampai 2003 saya direktur LBH Paham ya, Pusat Advokasi Hukum dan HAM. Sampai lulus, saya lulus 2003. Jadi awal berdiri memang saya masih kuliah semester akhir, belum lulus.
2003 sampai 2003 akhirnya saya lulus ya karena nikah itu. Harus segera lulus karena dikejar nikah itu ya. Bukan, sudah nikah akhirnya kan mungkin istri malu. Ini di buku nikah saya itu Esa. Oh, saya belum Esa, oh, ditulis Esa. Jadi setelah nikah tuh langsung maju skripsi, nggak dari bab 1, langsung 5 bab diserahkan. Dan salah satu, ini cerita ya, dan ini penuh kenangan. Terima kasih Prof. Arif, mantan ketua MK itu killer sekali saat itu katanya. Itu dekan saya waktu mau lulus. Dan banyak mungkin orang, aduh jangan diuji beliau. Saya juga waktu itu ya ketar-ketir. Aduh semester udah 5 tahun, udah harus lulus lah kok ketemunya dekannya beliau yang katanya galak gitu. Tapi qadarullah, justru yang membantu memastikan lulus malah beliau. Jadi wisuda kurang sekian waktu. Ujian itu harusnya sebelum ini udah lewat. Iya. Saya ngadep memberanikan diri, Pak, saya mau lulus, saya udah siap semuanya. Itu enggak boleh sama bagian bawah lah, TU. Itu bagian TU-nya dipanggil. Ini mahasiswa mau lulus kok dipersulit. Udah ujikan saja, nanti yang ujikan saya, kurang lebih begitulah. Wah, ini katanya galak. Kok baik bener ya? Itu pas, tapi jenengan wis direktur, paham? Sudah. Oh. Dan memang ya bisa dikatakan kan membawa nama baik lah ya, wong sering juara olimpiade, debat nasional segala macam, mahasiswa berprestasi, ya segala macam, mungkin itu jadi pertimbangan mungkin ya. Iya. Dan singkatnya begitu ujian, seingat saya itu dosen lainnya itu nggak ada yang nanya, cuma Pak Arif saja yang nanya. Dan pertanyaannya menurut saya juga bukan pertanyaan yang mematikan, susah amat. Iya. Satu yang saya masih ingat, kalau Pak Arif melihat ini ya, saya masih ingat betul. Kamu kalau nanti udah lulus, waktu itu kan lagi bom Bali. Iya. Kamu bisa kayak si Samudra nggak? Kamu bisa kayak Ambrosi nggak? Loh kok pertanyaannya begitu ya? kayak Ambrosi, bukan kayak pembelanya, tapi kayak Ambrosinya. Loh, ya saya jawab, insya Allah tidak. Ya sudah lulus A+. Ini ya Allah. Mungkin beliau juga udah baca-baca pastilah, enggak mungkin sekelas beliau kayaknya. Tapi intinya adalah tadi pelajaran dari awal adalah tidak setiap casing, tidak setiap muka yang katanya menurut orang ABCD belum tentu juga. Ketika kita ketemu, ketika kita berkomunikasi, bisa jadi yang menurut orang A itu ternyata enggak killer, ternyata enggak galak. Iya. Tapi kalau aku ya, aku jarang berinteraksi sebetulnya dengan Padang ya. Tapi aku memang aku tuh orang yang kalau ngelihat orang agak bisa tahu dia kemana. Tapi memang kamu potensial sih. Dari ketika SMA aku udah lihat kamu tuh memang udah potensial. Meskipun jarak umur kita deket ya, tapi aku tuh udah lihat bahwa kamu punya potensi. Jadi Prof. Arif itu juga mungkin melihat bahwa anak ini mungkin punya potensi yang yang bisa dia nanti akan berkembang gitu. Termaksud ketika ya aku kemudian melihat kamu di PKS, kemudian di advokat. Katanya nggak ada hubungannya, kamu paham ya, jelas ada hubungannya lah. Iya, secara legal formal nggak ada. Itu seperti orang-orang lekra bilang dia tidak ada hubungannya dengan PKI, pemuda rakyat tidak ada hubungannya. Jadi kayak gitu. Oke. Lanjut mungkin masa-masa itu kemudian dipaham. Kan belum jadi advokat tuh udah jadi direktur. Iya, saat itu kan belum ada Undang-Undang 18 2003. Saya belum lulus, belum ada yang mengatur secara detail ya. Tapi ada istilah paralegal. Saya aktif juga belajar sama senior-senior di HMI ya. Ya, dulu orang Banyumas juga Mas Bawor namanya. Itu Bawor Purbaya. Iya, itu LBH Semarang. Itu LBH Semarang, senior saya, banyak saya belajar sama beliau, meskipun hari ini sekarang beliau tidak aktif ya. Jualan buku sekarang. Iya, tapi alhamdulillah, ya terima kasih senior saya udah memberi banyak pengalaman ya. Jadi tidak ada larangan, tetapi juga tidak bisa bersidang di pengadilan. Tetapi paralegal bisa non litigasi, dan itu justru pengalaman yang luar biasa.
Karena mohon maaf, kadang ada yang mungkin secara apa udah dapat SIM beracara, belum tentu kalau belum punya pengalaman, bingung juga. Bingung. Bingung. Dan Iya. pengalaman di lapangan itu banyak sangat manfaat ketika menangani perkara gitu. Oh, Dan di Paham saya banyak nangani yang sebenarnya saat itu ya, ini berat-berat semua gitu. Menghadapi kekuatan modal di sebuah perusahaan, ngurusin buruh, jelas buruh orang ke yang pemerintah, betul, gitu ya. nggak punya bayarannya ra ono, tapi memang aktivis kan begitu ya. Iya, Tetapi iya. kan tetap hidup lah. Tetap hidup. Sampai ada yang unik, orang nggak punya minta dibantu, ngirimnya pisang setundun, kopi, gula, ngono-ngono. Itu dulu masih saya Iya. ngalami begitu. Tapi kalau aku lihat ya, di satu sisi, kalau Mas Bawor berarti kayaknya karena kamu HMI ya. Iya. Karena kemudian dia di LBH kan, dalam tanda kutip cenderung kiri sebetulnya kan. Berikutnya dia, tapi dia basisnya aku tahu dia HMI. Dan kamu di Paham yang cenderung tanda kutip ya, cenderung kanan. Kok bisa? Kira-kira apa yang membuat? Kowe kan cenderung, kalau aku sendiri melihat dari awal kamu tuh memang cenderung Islam gitu. Nggak tahu ya, saya tuh seneng gaul. Ketemu dengan siapapun, mesti saya tanya. Ya. Tadi juga, ya kebiasaan. Ya, kameramen ya mesti saya salami namanya siapa. Padahal ya itu praktek biasa itu. Dengan siapapun itu. Jadi nggak beda-bedain. Masalah itu tadi, udah kalau pilihan politik ya sudah salaman aja. Lo di sana, gue di sini. Nyonengkannya gue nengkana. Ya sudah, tapi tetap friend gitu. Ya, sehingga itu mungkin yang bikin saya nggak ada masalah. Saya mungkin punya pilihan, saya agak ke kanan, meskipun ya nggak mungkin gini terus kan. Ya gaulnya dan memang secara nyata saat itu yang memang banyak di LBH memang teman-teman yang mungkin dianggap kiri ya. Yang cenderung ke kiri karena di LBH kamu paham ini kan juga sesuatu yang sebetulnya dalam konteks tanda kutip ideologi agak berbeda. Berbeda jauh, bukan agak berbeda, tapi bisa gurunya ke Mas Bawor juga gitu maksudku. Iya, ya bisa aja, belajar kan bisa ke siapapun ya. Terus kemudian terjun menjadi advokat atau sebelumnya ada cerita lainnya? Nih, Mas Farid pinter mengolah. Jadi ini memang nanti akan jadi semacam autobiografi yang diungkap. Ya. Jadi kalau dunia advokat memang jauh sebelum lulus, sebelum Undang-Undang 18 2003 tadi ya, saya sudah berkecimpung di dunia advokasi. Tapi sebenarnya saya itu punya passion yang lain yang agak unik, yang teman-teman saya di advokat juga iso itu. Saya itu biasa ngisi pelatihan. Itu yang bisa jadi salah satu maisah saya, penghasilan saya, sehingga berani-beraninya belum lulus kok nikah. Ya satu contoh kecil, saya tidak nganggap luar biasa, tapi lah masih kuliah iso punya HP. Yang itu saya dapat dari seminar-seminar, ngisi pelatihan. Zaman semono itu dapat 1 juta itu gede sekali. Lomba-lomba dapat sekian, Timnas dapat anggaran sekian puluh. Dari Dikti itu kan gede itu. Dan itu yang mungkin ya kata orang ya itu nilai lebih. Jadi dunia hukum kadang kan ditambuti, kadang kaku, tapi saya terbiasa ngisi pelatihan, ngisi training, sampai bikin lembaga pelatihan SDM. Dan saya punya mentor di Semarang sampai hari ini, namanya Mas Farid. Beliau yang MC ini saya nikah juga. Mukanya muka trainer banget, nggak ada hukum-hukumnya, tapi saya banyak belajar sama beliau. Dulu tuh beliau juga sempet, apa kamu iso ngisi-ngisi training, kamu kan hukum kaku. Tapi saya, kata beliau, itu cepat sekali belajar, ngelihat dia, ngelihat saya, kata dia, Mas Farid. Oh, ndelok aku tok sedelo bariku iso niru aku. Nah, itu yang ya saya kira bisa membuat dunia hukum itu bisa lebih menyenangkan gitu. Jadi kalau penyuluhan, kalau acara-acara pendidikan hukum itu tidak kaku, ada gimmick-gimmicknya lah ya. Ini maksudnya training hukum, lebih ke training hukum atau training SDM atau kayak Tung Desem Waringin yang motivator gitu? Cenderung yang mana?
Yang Tung Desem itu. Iya. Oh, Dan iya. bisa dikatakan Itu nggak agak beraneh-aneh sih maksudnya iya, Pak, hukum nggak ada tapi hubungannya, tapi justru itu saya Ah. sinkronkan, saya kombinasikan ketika ini agak loncat ya, 2009 sampai sebenarnya sampai hari ini saya masih jadi staf ahli di DPR RI itu Hmm. justru ketika reses, ketika acara-acara sosialisasi undang-undang. Kalau sosialisasi oleh orang lain kan mungkin aturan, dibaca. Kalau saya kan enggak. Hmm. Coba tangan kanan angkat ke atas, apa yang Anda lakukan, ikuti kata-kata saya dan seterusnya itu lebih kena gitu. Ya, Dan itu penggabungan dari yang sejak saya sekolah, saya lakukan training. Kebetulan tadi ya, sebenarnya itu pilihan ketiga, Mas. Hukum Undip itu pilihan tiga. Pilihan Saya itu anak tiga. IPA. Oh iya ya. Pilihan satu kedokteran, pilihan dua teknik industri. Hukum itu Pilihan pilihan tiga. ketiga. Oh, Jadi kalau dibilang nyasar ya, alhamdulillah ini nyasar yang yang benar. baik sekali. Ah. Ya, matematik saya dulu waktu SD, SMP itu dulu kan Eptanas, saya dapat nilai 10. Oh iya, kalau anune SMP loro, SMA loro pinter kuwi. Ya, alhamdulillah. Ya, hitungane terus kemudian Undip UMPTN kan? Mestine ya, UMPTN. UMPTN ya. Ya pilihan tiga ya, kan dulu IPC. Iya, IPC. IPA bisa Orang ngambil IPA tiga. bisa ngambil tiga Lah, pilihan. pilihan satu duanya dokter sama teknik industri. Pilihan tiganya kan opo yo. Waktu itu Prof Muladi jadi menteri Jadi kehakiman. menteri. Kayaknya gagah keren banget ya. Oh. Udahlah hukum aja. Padahal opo yo. Oh, gua nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Oke. Kemudian tadi dalam ini masuk ke jadi advokatnya itu Saya kalau resmi pakai Pradi itu baru tahun 2000 berapa ya? 2020 apa ya? baru banget ya. Tetapi hari ini yang ikut saya juga banyak yang lebih duluan. Hmm. Artinya itu sumpah itu kan kadang jadwalnya tidak pas. Iya, Ujiannya kadang belum lulus-lulus. Ya karena sejak 2003 sampai kemarin kan saya memang banyak di dunia ini. Dunia apa? Dunia lain. Dunia politik. Dunia politik, iya betul. Dunia politik. Jadi sering tidak connect jadwalnya. Oh. Pas ujian ada rapat yang nggak bisa saya tinggal. Namanya staf ahli kan ngikut anggota. Anggotanya ini harus rapat lah, ini ujian. Staf ahlinya siapa tuh? Pak Rofik. Pak Rofik itu baru. Sebelumnya? Sebelumnya saya di Komisi 3. Oh, berarti anunya fraksi. Iya, begitu. Oh, TA-nya fraksi ya, bareng Mas Arief. Kalau zaman dulu Mas Arief masih di PKS, bukan? Oh, Enggak ya? enggak, beliau kayaknya enggak. Enggak ya? Beliau bukan. Oh, berarti TA fraksi. Kemudian kalau yang sekarang TA-nya Mas Rofik, Pak Rofik. Iya. TA-nya Pak Rofik. Oke, kita bicara nanti bisa yang advokat juga, tapi yang PKS ini. Mulai Ini nyalek yang keberapa? ini yang Jadi 2024 ya, saya dicalonkan yang keempat kali. Yang keempat kali. Iya. Wush, Jadi mantap. ini sudah sering saya ulang-ulang. Saya udah 3 kali, Heeh. bukan 3 kali jadi. Saya 3 kali belum pernah jadi. pernah jadi. Maka Bapak Ibu kasihan saya ya, melasi. Tapi yang ini kalau saya lihat nomor urut 1 ya, berarti udah senior gitu. Sebelumnya Kemarin juga nomor 1. kemarin nomor 1 nggak jadi juga. Iya. Ya, ada yang bilang niatnya kurang tenanan gitu. Oh, Karena iya. memang lagi asik-asiknya saya di dunia advokat. Oke. Kalau yang ini lebih temenanan. Ya sebenarnya masih asik di dunia advokat ya. Advokat. Cuma ada pembisik-pembisik yang luar biasa yang berharap banyak untuk bisa sekarang lah waktunya gitu. Kalau hanya bicara di pengadilan kan sudah jadi masalah. Ayolah masuk biar tidak jadi masalah. Kira-kira begitulah. Kalau aku ngelihat sih karena kamu TA sih, jadinya nggak terlalu terbebani TA ya. Apa meneh TA-ne nang kene gajine kono, tapi TA-ne nang kene kan gajine wis lumayan. Aku juga ngerti anak TA juga. Oke, jadi kalau dulu suaranya berapa? Tahun 2019 2776. 2700. Sebelumnya? Sebelumnya 1500 sekian.
waktu itu PKS jadi nggak yang 2019? Semuanya jadi. Di Semua- dapil saya selalu ada yang selalu jadi. Dan jadi. kebetulan belum saya. Oh, yang kemarin belum. Belum. Padahal nomor urut 1 ya. 2019? Iya. Iya. Nomor urut 1, sekarang nomor urut 1 lagi. juga. Kalau sekarang jumlah suaranya 5308. 5308. Wah, itu udah mantep itu kalau ya kalau di PDI suara 7.000, 9.000, tapi untuk PKS 5.000 ya. Mantap Dapat dua. ya. Dapat 2. Dapat 2. Oh, dapat 2. Kursi dalam satu dapil, Dapil total dapil 2. Dapil 2 bareng Mas PI ya. Iya, Barang katanya Mas B. dapil neraka itu. Dapil neraka. Isinya Para pendekar orang-orang itu. pendekar-pendekarnya ada di situ ya. Iya. Oh, Ya katanya. katanya. Ya termaksud memang pendekar PKS kan jenengan. Wah, insya Allah. Pendekar pencaksilat. Kayak bisa menang kenapa? Ya karena dipilih ya. Iya, kenapa kira-kira? Kalau aku lihat ya, aku sebetulnya ngamati dikit-dikit lah di Facebook, Iya. rajin turun Iya. apa ya, ngenalin tapi lebih banyak sebagai advokatnya ya. Ya mungkin kalau hikmah ini ya, pelajaran yang kegagalan 3 kali, ternyata dikenal elektabilitas tinggi itu tidak menjamin. Popularitas tinggi. Popularitas tinggi sama sekali tidak menjamin. Mungkin dikenal ya, tapi orang memilih itu tidak cukup itu. Hmm. Saya bukti otentik lah, ngalami 3 kali. Ya insya Allah siapa sih yang nggak kenal di dapil saya dengan saya, kira-kira begitu. Bukan berarti jumawa, bukan, tetapi kok ketika tidak melakukan sesuatu yang lain, Hmm. itu tidak cukup. Apa itu sesuatu yang lain itu? Ya ini ngeri-ngeri sedep ya, memang diomongkan mungkin sesuatu yang keliru, tidak dilakukan ya sulit untuk menang. Hmm. Iya Mas, beritahu lah. Sudah bubur-bubur. Tapi ya membangun timnya gitu ya. Mungkin tidak se Betul. 2019 mungkin bangun timnya urung seperti sekarang mungkin ya. Kasarannya dulu itu tim sudah terbangun, tapi kalau eksekusi tidak dilakukan ya habis. Tidak ada. Tetapi eksekusi pun tanpa tim yang cakep juga mubah. Artinya banyak yang hilang, banyak yang tidak efektif. Saya tidak bilang money politik, tetapi ini biaya politik ya. Biaya politik yang harus ditanggung. Yang Kalau harus. money politik itu kamu ngasih duit sembarangan ke orang, Iya. diharap apa memilih. Tapi kalau ke tim ya bukan money Iya. politik lah, itu kan Dan itu bangun tim. ini di lapangan ya, ini bisa jadi debatable, bisa jadi diskusi, karena kadang saya itu tidak boleh wuwur, dilarang, tetapi coba siapa sekarang yang tidak pakai itu? Ditangkap enggak ada. Nggak ada. Lalu buat apa dibikin peraturan tidak boleh? Bikin aja aturan boleh saja. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh bikin sesuatu yang kelihatannya bagus tapi dilanggar oleh orang-orang yang selama ini juga mungkin ya mohon maaf akhirnya jadi-jadi juga, sehingga orang baik yang ingin taat itu nggak pernah jadi. Nggak pernah jadi. Cuma ya 3 kali itu masuk di dalamnya Ya, nggak pernah jadi. akhirnya kita harus kombinasi. Saya sering mengasumsikan gini, mengkiaskan orang nikah itu sama kan, baik muslim maupun non muslim. Tetapi kalau muslim kan ada gimana Mas? Akadnya. Akadnya. Udah lupa ya, baru sekali ya. Ya harus sekalian. Nah, itu akad itu kan menjadikan sesuatunya halal. Padahal kalau sudah halal, udah akad kan kawin, nikah kan sama saja. Artinya apa? Mungkin yang dimaksud wuwur itu ujungnya mungkin sama, tetapi boleh dong dihalalkan akadnya dengan apa? Yang bangun tim itu tadi. Karena dengan bangun tim itu adalah orang yang memang dia yakin mau milih si calon. Tapi kalau nggak pernah kenal, yang penting dibagi duit, nah itu yang sebenarnya sangat mencederai demokrasi. Ya. Nah itu yang mungkin bikin energinya luar biasa, karena membangun tim kan harus ketemu, meyakinkan kenapa Rika milih Nyong. Nah, kalau harus 5.000 orang saya temui gitu kan mungkin nggak mungkin. Saya harus bangun tim yang satu visi dengan saya, bahwa kita harus menang, tapi caranya yang benar, halal, tidak melanggar segala macam. Nah itu yang
luar biasa Luar 1 tahun biasa. terakhir itu. Tapi itu duit sendiri atau duit support? Nggak, kan nggak harus ya. Nggak harus duit sendiri gitu. Maksud saya ada beberapa orang yang memang dia disupport. Mas Budiman awal-awal disupport. Tidak dari duit sendiri. Ini saya Ah, ah. ya sendiri. Duit sendiri. Aduh, hebat. Entah piro. Ya kalau Habis berapa? kalau ada yang bantu ya pasti ada Pasti lah ya, ada. pasti ada. Hmm. Pasti ada. Kan Ya. bisa juga disupport partai. PSI itu disupport partai itu. Ya, yang support ini apa? Support itu ngasih atau utang atau apa kan Ngasih. Kalau Ngasih. ngasih nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Kalau kayak PSI kayak Mas Timbul ini waktu pertama saya tahu ininya ya secara ekonomi, kemudian dia baliho di mana-mana itu dikasih oleh partai gitu, benar-benar dikasih oleh partai. Nasdem saya kira juga melakukan di beberapa Oh. teman-teman. Mungkin dalam beberapa hal kecil itu ya, mungkin katakanlah bendera 1-2 baliho mungkin iya. Tapi kalau ini sekian rupiah itu enggak. Untuk bangun tim tidak ya? Enggak. Nggak ada. Itu benar-benar dari Iya. pribadi. Boleh dia entah epiro gitu. Yang tahu tuh tim belakang. Ya, Sak mobil Innova lawas apa lebih. lebih. Wes, mah. Oke, terus apa sih yang mau dilakukan? Tadi kan kita sampai tadi advokat itu oke, advokat kamu melakukan banyak hal kepada masyarakat, tapi kemudian terjun politik mesti ada tujuannya kan. Apa yang membedakan sih kemudian terjun ke politik? Kalau advokasi itu kan sudah jadi masalah, kita dampingi. Nggak mungkin advokat dampingi belum jadi masalah, pasti udah jadi masalah. Ya bedanya kalau kita di wakil rakyat kan setidaknya sebelum jadi masalah itu bisa selesai dulu. Ya tinggal kombinasinya. Saya belum tahu nih di dalam apakah ada semacam anggaran konsultasi, pendampingan. Coba kalau itu bisa ada, atau kalaupun sekarang ada tapi nominalnya saya belum kelihatan ya. Itu bisa dianggarkan untuk itu. Ya, kalau Jadi di yang- level nasional sebetulnya ada itu ya yang Iya. dari Kemenhukam ya. Provinsi juga Provinsi ada. ada. Nah, itu yang menurut aku yang mungkin bisa diperjuangkan itu. Nah, bisa jadi selama ini orang tahu tapi belum jadi anggota dewan, jadi enggak nggak ini ngerti. yang jadi dewan enggak ngerti gitu. Oh. Jadi ya nggak ada yang memperjuangkan. Nggak ada yang memperjuangkan. Padahal itu sering saya menghadapi orang butuh bantuan hukum nggak punya duit. Ya sampai sebatas apa kalau pribadi kantor saya kan nggak mungkin sekian orang semuanya gratis kan nggak mungkin. Padahal biaya perkara pasti harus bayar. Pasti bayar ya. Daftar ke pengadilan itu nggak ada yang gratis. Daftar Memang ada pengadilan. kalau di pengadilan agama itu dengan syarat lumayan ini harus ke desa segala macam itu memang free. Tapi kan fotokopinya tetap juga harus bayar. Iya kalau itu. Maksudnya biaya-biaya itu juga Jadi tetap. sepanjang yang saya tahu di provinsi ya di nasional juga ada lewat bisa LBH segala macam itu nanti ada anggaran Pemda yang memang dialokasikan untuk itu. Itu. Itu bagian mungkin yang nanti Ya juga salah akan satu ya. diperjuangkan. Yang lainnya? Yang lainnya kalau sering dihadapi masyarakat itu kan pasti sehari-hari ya. Ya isi perut, pekerjaan gitu ya. Lah ini di dunia training yang dulu saya ngadepi itu orang itu kadang perut, modal, duit nggak cukup. Gitu. Sekarang kalau ibarat ngasih ikan apa umpannya ya harus kailnya juga harus diajari dan itu harus satu paket yang memang benar-benar digarap, nggak cuma wis yang penting program wis pelatihan sopo-sopo wae. Akhirnya nggak jadi juga. Nah, saya coba lebih ketat lah. Kalau memang mau selesai ya harus sepaket gitu. Modalnya ada, dilatih yo tenanan, diawasi sampai jadi. Sampai jadi. Ditambah mungkin sekarang dunianya dunia digital ya. Di Purbalingga alhamdulillah kami juga ada rekan tim yang memang di dunia digital cukup bagus ya.
apa itu Pak Rafiq itu bisnisnya itu juga ya? Apa? Ya ada. Ada ya? Ya. Ada di Digital ada. digital marketing atau si yang kampung marketer bukan? Itu beda lagi, Beda lagi. tapi salah satu inspirasi juga ya. Iya di Purbalingga itu ada kampung marketer sama Pak Rafiq sama satu lagi yang teman saya kerja di situ juga yang kerjanya digital marketing kan? Iya, ada. Dan itu mungkin bisa karena Purbalingga sebetulnya potensinya Davos juga di sana keren. Terus Iya. kalau ini besok oposisi atau mencalonkan ini berapa ya PKS ya? Kursinya Iya 7. 7 belum cukup ya sendirian. Tidak ada yang cukup selain PDIP. Ya, PD 14 PD 14 Sekarang kan naik jadi 50 kursi, jadi aturan 20%-nya 20%. itu 10. 10. PKB 9. PKB 9. Kalau kemarin sih PKB cukup ya. Kemarin PD sama Golkar. Nah, kalau sekarang PKB 9 kurang dia. Kurang satu. Apa ini kok PKB PKS berarti? Atau PKS kemarin kan ikut Utiwi ya? Iya, Iya, 2000 sebelumnya ya. sebelumnya ini ikut. Nah, terus nanti di Dewan apa yang mau dikerjakan? Ya, pasti yang standar ya, fungsi legislasi jalan, pengawasan dilakukan, anggaran ya pastilah. Kalau yang tadi sudah saya sebut ya kira-kira seperti itulah. Yang lainnya paling saya ya akan lebih lebih terbuka. Selama ini juga sering jalan-jalan, cuma dulu kan statusnya beda ya. Jalan-jalan siapa lo gitu. Nyong untuk siapa-siapa gitu. Kalau sekarang kan jalan-jalan wakil rakyat. Ya, menampung tidak cuma dikantongin ya. Menampung besok ke kantor dewan kira-kira gitu kan bisa disuarakan. Bisa digolek solusinya tidak cuma ditampung gitu. Ini kira-kira begitulah. Tapi itu berkurang nanti pendapatannya karena kan pengacaranya harus Enggak sebenarnya. ditinggalkan dulu. Kalau sayanya iya. Oh iya. Tapi kan kantornya boleh. Kantornya tetap ya. Yang nggak boleh pribadinya ya. Iya. Jadi itu malah nilai lebihnya ya. Karena insya Allah tidak macam-macam ya. Kantor bisnis yang lain tetap jalan. Gaji ya memang standarnya begitu, sehingga kalau ada proyek yang memang untuk masyarakat ya udah 100% buat masyarakat aja. Saya tidak menyarankan untuk politisi itu bilang gajinya untuk masyarakat. Sebenarnya gaji memang hak aja. Iya. Nggak usah nanti untuk masyarakat tapi korupsi ya. Betul. Ya gaji itu hak aja diambil saja uang itu kita. Malah justru kalau nggak bayar kita kan konsepnya pajak yang kita berikan ya itulah yang buat bayar pejabat-pejabat. Jadi memang sebaiknya sih menurut saya sih diambil itu duitnya, dan itu yang digunakan untuk menggerakkan masyarakat. Ya tadi saya bertanya tentang caranya ya, meskipun nanti bolak-balik lagi cara memenangkannya itu. Ya buat orang belajar lah, kan 3 kali nggak berhasil. Nah, kalau survei itu salah satu ya, Prabowo menang tuh alasannya masyarakat kasihan. Memang ada nggak faktor? Tadi disebutkan juga ada faktor itu atau faktor-faktor lain yang orang bisa belajar sebetulnya dari bagaimana kekalahan dan kemudian berhasil mendapat kemenangan. Iya, yang pertama ada ya di TikTok saya juga ada, di Facebook ada, yang memang kita maksimalkan betul, bukan untuk kalau dalam teknik jualan itu kan nggak apa-apa terbeli, nggak apa-apa orang mau beli karena kasihan itu. Yang penting beli. Gitu. Ya, mungkin wis lah daripada bolak-balik ke sini udah saya coblos kamu, daripada bolak-balik ke sini saya beli barang daganganmu, nggak apa-apa itu. Jadi sering agak candaan, tetapi kalau ketemu terutama emak-emak saya yang keempat kali sudah 3 kali, alhamdulillah, maksudnya belum pernah jadi. Oh kasihan, iya. Naik melasi dipilih, nah, gitu. Itu tuh mungkin mengena ya, karena memang saya lakukan dan nyatanya jadi ya. Minimal
versi rekap 27 Februari suara saya masuk ya. Masuk. Ini kan belum dilantik. Iya. Kemudian yang kedua memang harus betul-betul eksekusi itu sinkron dengan tim yang memang kita bangun. Ada semacam teori itu bisa separohnya aja udah keren banget. Dari targeting Dari kita. target itu udah keren. Ya alhamdulillah kurang lebih ya saya separoh lah. Target 10.000 lebih dari 5.000 kan berarti lebih dari separoh. Iya. Ya itu yang kedua. Yang ketiga saya kira memang nggak cukup dunia nyata ya pasti doa, terutama ibu ini. Salah satu yang bisa saya bagikan dari orang-orang besar, saya banyak belajar ya sama Pak Rofik, sama orang-orang yang selama ini banyak mempengaruhi saya dalam pemikiran, tindak tanduk itu ke ibu ya. Jadi ibu kalau sudah matur A, ya 100% harus segera lakukan apa yang ibu minta. Itu suksesnya kita ya ibu, apalagi kalau ibu masih sugeng, masih hidup. Jangan sampai mengecewakan beliau, kunci sukses kita ya ibu. Dan memang ini seizin ibu juga. Kalau yang dulu seizin ibu juga enggak? Tapi kalau yang ini agak mungkin. Ini bagus banget, pertanyaan menarik sekali karena jujur 3 kali ibu itu ngendiko sampai gini, bahasanya beliau, orang lain didatangi, orang lain kamu berjuang ke sana kemari, ibu jarang kamu ini. Itu bagi saya bahasa yang sebenarnya mungkin 3 kali ibu tuh enggak merestui saya. Merestui. Tapi yang keempat ini beda. Dan jelas-jelas pasti sangat beda. Tahu kenapa? Karena ibu saya juga dicalonkan mau. Dicalonkan mau juga. Oh, di dapil yang sama? Enggak, dapil beda. Dapil beda. Di Banjar. Oh, di Banjar. Dan saya sama sekali tidak mengira beliau itu mau. PKS juga? Iya, PKS juga. Dan itu di luar dugaan saya, karena dari pimpinan di Banjar itu, ini kurang untuk perempuan. Ya saya jawab, ya kalau ibu kerso enggak apa-apa. Dalam hati saya, ibu ya paling enggak mau gitu. Ya udah saya temeni, saya pede aja. Ibu ya paling enggak mau. Begitu saya duduk, saya cerita, ibu bla bla bla, ini begini begitu. Kalau jawaban ibu bapak apa? Kalau itu buat perjuangan dan untuk kebaikan, ibu mau. Lah kok mau? Tapi hikmahnya, berarti ibu itu support saya betul. Itu 3 kali, nggak ada begitu. Makanya saya berani bilang salah satu kunci sukses, ya ibu itu. Ibu pengurus, nggak ngurus juga di PKS selama ini? Nggak pernah. Kalau saya lihat mungkin pengaruh Amin kali ya. Ibu Amin kan mestinya ya. Anies maksudnya. Secara ini sih bukan karena itu, enggak. Bukan ya. Tapi saya karena sih lebih melihat karena ya insya Allah ya, melihat perjuangan saya selama ini, terus beliau melihatnya ini semata-mata buat, ya waktu itu memang kurang ya. Kalau memang harus dan itu dibutuhkan dan ibu masih sugeng ya, kenapa tidak itu. Cuman saya nggak menduga gitu. Saya pikir ya, lah udah yang lainnya saja, itu jawabannya nggak begitu. Langsung. Ya kalau buat kebaikan, kalau itu memang syaratnya begitu, kalau saya bisa urun hanya nama saya, misalkan nama Tok pun, ya kalau memang itu bisa membantu ya saya mau gitu. Dan itu semakin memperkuat batin Mas Padang dalam kemudian masuk terjun betul ya. Sehingga saya tidak gampang jalan ke sana kemari, kan sebagai anak kan loh, ketemu orang lain ibaratnya bagi sesuatu lah, keluarga sendiri belum, itu sudah nggak ada lagi. Beban itu sudah nggak ada lagi. Gitu, nggak ada. Ya tentunya ya kita utamakan tetap jangan sampai ketika bapak ibu butuh sesuatu ya harus segera pokoknya. Orang lain aja demi menang aja dikasih kok, masa orang tua di nomor 2 kan. Ibu menang atau tidak? Kalau menang kalah nggak jadi. Memang bukan untuk saya minta ke ibu juga, meskipun ibu sendiri luar biasa. Ini gimana sampai bu pun ibu nggak mau. Nggak enak, sudah dicalonkan, suaranya kecil, masya Allah.
Sampai Bu udah nggak usah ini, nanti lihat suaranya berapa. Ya bagus. Meskipun jauh ya sama Jauh, yang lain. iya. Tapi itu yang justru membuat semangat Mas Badang untuk semakin all out ini ya, lah. all out ya. Di sana dapat 2, yang keduanya nomor urut berapa? Nomor 2. Nomor 2. Iya. Ya, berapa suaranya? Ya kurang lebih sama lah, 5.000 sekian. Deket juga gitu ya. Jadi total itu 17.000 sekian. Dapat 2 kursi, kursi ketiga dan kursi 11. Kursi ketiga dan 11. Iya. Kursinya di situ ada 12 ya. Di atasnya terakhir ya. Iya. Kalau di PKS pengurus di daerah? Saya Iya. Ketua Bapilu. Wah, sejane ya sibuk juga ya, ngurusi pemenangan orang lain dan Iya, ngurusi sampai ada yang bilang saking sibuknya memenangkan yang lain, dirinya nggak dimenangin. Untung kali ini menang ya. Oke. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan mungkin pengalaman pribadi dan juga dalam konteks demokrasi, karena ini teras demokrasi. Saya mencoba ya, ketika memang harus mendapatkan target politik, sebisa mungkin, semaksimal mungkin upayakan tidak melanggar hukum, tidak melanggar politik, juga tidak melanggar syariah. Kira-kira 3 itulah. Yang itu saya coba pegang betul. Maka menang itu target, tetapi kemenangan yang penuh berkah itu ya harus jadi pegangan ya. Pegangan gitu. Jadi ya semoga kita di tengah demokrasi yang luar biasa ini bisa tetap firm, kemudian bisa tetap masuk, berani untuk terjun, bukan kemudian meninggalkan. Sehingga banyak yang bilang, lah kalau jenengan tidak maju nanti yang jadi yang begini begitu. Maka sebenarnya itu pilihan sulit itu. Kalau mau ngarah menangin dewe, udah saya jadi advokat udah enak. Ngapain itu? Mungkin nggak keluar duit, nggak keluar biaya, malah dapat duit. Tapi itu bisikan guru-guru saya, ya ibu saya yang kemudian menguatkan kalau itu buat kebaikan, udah bismillah. Itu yang bikin saya lebih all out tahun ini. Lebih all out tahun ini. Dan ini satu langkah politik yang akan berlangsung di 5 tahun ke depan ya. Itu ya semoga amanah dan selanjutnya mungkin lebih ke politik yang, kalau eksekutif belum ya. Tahu diri lah. Awal-awal dulu ya. Iya, tahu diri. Masih berproses untuk nanti dilantik. Lantikannya nanti di info burung ya. Itu sebelum pendaftaran bupati kan 26 Agustus ya. 26 Agustus. Kalau pengalaman 5 tahun lalu 19 Agustus. Oke, 19 Agustus ya. Oke, ini bincang-bincang dengan, sekali lagi memang desainnya kayak gini ya, desainnya kayak gini. Semoga bisa memberi manfaat kepada para pemirsa. Terima kasih Mas Badang. Kita Mas Barit, jumpa lagi. Luar biasa. Mantap. Baik, pemirsa Satelit TV dan pemirsa di YouTube-nya Satelit TV. Demikian untuk Teras Demokrasi kali ini. Kita jumpa lagi di Teras Demokrasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.